Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Adeodatus Berkanis, mahasiswa semester 7, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang pertama-tama, kita patut puji dan syukur panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan perlindungannya kita semua masih diberikan nafas kehidupan hingga saat ini. Saya tahu kita semua saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dalam dunia tidak baik-baik saja, dan juga di Indonesia pun sedang tidak baik-baik saja. Tapi kegiatan dan aktivitas kita harus terus berjalan mengikuti waktu. Dan kali ini juga video presentasi saya yang kesekian kalinya harus tetap dijalankan. Sebagai seorang mahasiswa, saya harus tekun dalam menjalankan tugas sebagai seorang mahasiswa. Untuk itu, pada video presentasi kali ini mengenai buku yang dibahas adalah mata kuliah sosiologi terapan, dan kita akan membahas sebuah buku tentang masa depan identitas dalam masyarakat informasi. Untuk itu, materi-materinya akan saya berikan dalam bentuk slide. Semoga kita semua dapat lebih paham dan dapat mengerti tentang video presentasi buku sosiologi terapan di video presentasi kali ini. Langsung saja kita ke materinya. Materinya adalah yang pertama, masa depan identitas dalam masyarakat informasi. Digitalisasi informasi yang semakin meningkat telah menyebabkan masyarakat informasi, di mana semakin banyak informasi tersedia hampir di mana saja dan kapan saja. Digitalisasi terkait karakteristik pribadi dan informasi pribadi secara progresif mengubah cara kita mengidentifikasi orang dan mengelola hubungan kita dengan mereka, terutama dalam interaksi virtual, misalnya melalui internet. Internet telah membuka ruang baru untuk kehidupan virtual dan kehidupan tambahan. Identitas digital tambahan yang disebut identitas virtual sedang diciptakan karena alasan keamanan, keuntungan, kenyamanan, dan bahkan kesenangan. Yang berikut mendefinisikan konsep identitas. Identitas konseptualisasi mempresentasikan sejumlah tantangan yang bersumber dari sifat kompleks dan multidisiplin dari subjek atau identitas. Domain dalam evolusi konstan, di mana konsep lama ditafsirkan ulang dan konsep baru yang dibuat, dan melibatkan pakar dari berbagai cakrawala dan lokasi geografi yang berbeda. Pendekatan tradisional untuk konseptualisasi ini terkenal dan terdiri dalam meminta ahli untuk memberikan teori tentang subjek yang diteliti. Para ahli biasanya merefleksikan subjek dan menghasilkan model umum yang dapat diterapkan di situasi manapun dan di situasi yang berbeda. Para ahli kini kemudian menulis makalah akademis dan buku teks dan mendokumentasikan temuan mereka dan membuat pengetahuan mereka tersedia bagi banyak orang. Pendekatan lain terdiri dari mengidentifikasi kosakata dari istilah yang lebih sering digunakan dalam domain untuk mendeskripsikan subjek dan untuk mendefinisikan semantik setiap istilah dan hubungannya dengan cara yang akan memiliki sedikit ambiguitas abisa. Secara praktis, definisi-definisi ini dapat ditemukan dalam kamus atau ensiklopedia. Spesialis sistem informasi juga telah menemukan beberapa bahasa khusus dan alat yang memungkinkan definisi yang lebih formal dari istilah yang berbeda dan untuk menghubungkan satu dengan yang lainnya. Yang berikut tantangan multidisiplin.
mendefinisikan konsep identitas merupakan tantangan yang signifikan. Rentang identitas berbagai disiplin ilmu seperti keamanan, hukum, teknologi, sistem informasi, ilmu sosial, ilmu politik, ilmu sosiologi, dan filsafat yang pendekatan dan tradisi untuk konsep dalam mengolah suatu objek bisa sangat bervariasi. Misalnya, para filsuf mungkin tertarik dengan konseptualisasi tingkat tinggi dan yang abstrak yang menyajikan gambaran besar yang relevan dengan umat manusia. Sedangkan ilmuwan sosial mungkin lebih peduli tentang analisis dari penggunaan yang didasarkan pada kenyataan. Beberapa pengacara mungkin akan lebih tertarik aturan formal atau aturan yang terdapat dalam kitab hukum dalam menjelaskan dengan tepat arti dari semua elemen yang ada campur tangan dalam suatu situasi. Yang berikut, identitas, konsep yang tunduk pada evolusi besar. Identitas juga merupakan topik yang terus mengalami evolusi dan interpretasi ulang. Mengingat perubahan luar biasa dalam teknologi yang dapat sepenuhnya berubah dan membuat visi realitas yang usang. Misalnya, sistem online telah diaktifkan pengembangan bentuk identitas yang benar-benar baru, seperti dalam kasus game online multi pemain, yaitu MMORPG, di mana orang dapat menemukan kehidupan baru, atau dengan kasus blog yang dapat digunakan oleh orang biasa sebagai stand pribadi. Yang berikutnya lagi berbicara tentang konseptualisasi formal versus konseptualisasi informal. Konseptualisasi formal dan informal harus dianggap berguna sejak saat itu mereka melayani tujuan yang berbeda. Konseptualisasi formal berguna untuk memunculkan konsep-konsep yang sudah mapan dan yang sudah mapan. Konseptualisasi yang lebih informal lebih diadaptasi dalam hal yang masih menjadi subjek evolusi penting. Konseptualisasi informal juga harus digunakan untuk menggambarkan konsep secara umum dengan cara yang lebih mudah dipahami dan lebih menarik. Baik, yang berikut, Web 2.0 dan konseptualisasi dengan wiki, blog, dan dibahas dalam bookmark sosial dan alat lainnya. Sedangkan ikan Babel yang malang dan dengan efektif menghilangkan semua hambatan komunikasi antara ras dan budaya yang berbeda, telah menyebabkan perang yang lebih banyak dan lebih berdarah daripada yang lainnya dalam sejarah penciptaan. 11 Adams 1979. Konseptualisasi subjek harus dipertimbangkan dalam perspektif proses yang berbeda dan berkontribusi pada konseptualisasi yang baik dan pada difusi, dan tidak hanya pada hasil yang terlihat dari konseptualisasi ini, seperti tekstual, definisi, atau narasi. Konseptualisasi ini dapat membawa hasil yang kurang terlihat seperti kesadaran yang lebih baik tentang subjek yang sedang dikonseptualisasikan, atau memotivasi kondisi yang menjaga konseptualisasi ini tetap mutakhir dan mewakili nilai-nilai yang nyata. Secara praktis, proses yang berkontribusi pada konseptualisasi dapat menghasilkan pengaturan kondisi untuk komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan yang berbeda dan dapat berpartisipasi dalam konseptualisasi serta hambatan konsep. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi penciptaan atau pencapaian dari pemahaman umum yang mengakomodasi berbagai perspektif dan hasil dari interaksi antara aktor yang berbeda, konfrontasi ide dan perspektif, dan pembentukan konsensus. Tujuannya juga untuk mendukung elaborasi partisipatif dari konsep yang berbeda, baik untuk definisi formal dan informasi dari konsep tersebut. Yang terakhir, hidup sebenarnya dalam realitas virtual, orang dan identitas virtual. Apa itu orang virtual? Untuk apa itu digunakan? Apa nilai tambah dari hal tersebut? Orang maya terkadang mendeskripsikan avatar dalam bentuk baru identitas dalam game online. Mereka juga muncul dalam konteks lain. Beberapa penulis mempergunakannya dalam domain hukum.
Dunia virtual bukan untuk menjadi bingung dengan dunia digital. Memungkinkan deskripsi terpadu tentang banyak konsep terkait identitas yang biasanya didefinisikan secara terpisah tanpa mempertimbangkan kesamaannya. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil analisis buku yang terbaru dari buku Sosiologi Terapan. Semoga video presentasi yang berikutnya saya dapat lebih berkembang dan dapat lebih jelas dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan sosiologi terapan. Sekian dan terima kasih.